Selamat pagi teman-teman. Lewatnya Bogor Kota nih, 16 kilo lagi udah kebun raya Bogor teman-teman. Sempit gitu teman-teman. Jelas banget, lama bosen juga. Enggak begitu lepas. Jalanannya cukup membuat perut mual teman-teman. Wes, kalau malam krik. Jalan perkampungan nih teman-teman. Wow, Nurul Fikri Camp. Udah coran gitu. Sebentar lagi kita sampai nih teman-teman. Subhanallah, tinggi banget ya. Yes, Kebon Su Bogor. Selamat pagi teman-teman. Balik lagi bersama Ferlan. Dan bagaimana kabar kalian? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video pagi ini saya rencana mau touring tipis-tipis nih di daerah Bogor, lebih tepatnya di Desa Sukaraja ya, arah Cijeruk. Dan titik saya sendiri berada di Kramat Jati ya, tadi baru saja melewati pasar Kramat Jati. Dan bagaimana keseruannya? Ikutin terus videonya. Oke teman-teman, kita udah sampai pertigaan Cibinong nih. Lebih tepatnya pasar Cibinong lah ya, yang berdekatan sama Ramayana. Situasi kondisi masih ramai lancar nih teman-teman. Lebih dominannya dipadati kendaraan roda 2 sih. Dan untuk saat ini waktu menunjukkan jam 6:30 pagi teman-teman. Nah, kita sudah di titik Ramayana Cibinong nih teman-teman. Terkadang kalau perjalanan pagi itu benar-benar sadu banget sih teman-teman. Udaranya sejuk, terus dari matahari juga ibaratnya baru terbit gitu loh, adem, nggak terlalu panas. Dan untuk saat ini waktu menunjukkan jam 6.40 ya teman-teman. Benar syahdu menikmati perjalanan gitu. Oh iya teman-teman, yang tadi awal saya bilang ya, rencana saya akan menuju ke daerah Sukaraja kalau nggak salah sih. Kalau dari Google Maps sih tadi dari rumah 68 kilo lah kurang lebih. Dan kita juga nanti lewat Bogor Kota ya teman-teman. Sebelumnya kan saya arah ke puncak pas itu via Bukit Pelangi. Nah kalau sekarang lewatnya Bogor Kota nih teman-teman. Nanti kita ambilnya kanan. Kalau ke kiri kan ke Cisarua ya, Bogor. Nah kita nanti ambilnya kanan gitu teman-teman. Dan untuk aktivitas jalur lalu lintas juga masih ramai lancar ya teman-teman. Emang lebih dominan kendaraan roda 2. Dan jarak masih cukup jauh. Matahari udah mulai bersinar. Dan untuk konstruksi jalanan masih lumayan sih. Ya walaupun ada beberapa tambelan gitu, bumpy, tapi masih worth it lah ya. Yang ini kita jangan terlalu kencang juga sih kalau bawa motor gitu. Tergantung situasi kondisi juga. Nah kalau untuk kecepatan segini nih,
Ini bisa dibilang definisi penghematan BBM, bener nggak sih teman-teman? Ya kita sambil menikmati aja lah perjalanan pagi ini. Oke teman-teman, di sini di sini saya udah mulai pakai GPS nih teman-teman. Soalnya agak lupa juga ya, terakhir itu wilayah Sukaraja ya 5 tahun mungkin ya, atau 4 tahun yang lalu gitu teman-teman. Dari sini jarak udah 16 kilo lagi, udah deket sih teman-teman, nggak jauh dari Kebun Raya Bogor. Suasananya sejuk banget teman-teman. Dan jalur lalu lintas juga nggak terlalu dipadati juga nih sama kendaraan. Ya berhubung masih pagi juga ya, jam 7. Jadi mungkin sebagian orang-orang juga baru pada prepare atau siap-siap gitu teman-teman. Emang bisa dibilang Bogor itu nggak ada matinya teman-teman ya. Ditambah lagi jarak juga nggak terlalu jauh gitu dari Jakarta, bisa ditempuh dengan waktu 1 jam atau 2 jam gitu teman-teman. Makanya antusias dari warga Jakarta nih sangat tinggi. Ya begitu juga saya ya, sama saya juga antusiasnya tinggi gitu kalau dari rumah ke Bogor gitu. Karena tempat paling variabel lah itu ya Puncak Bogor, jarak deket. Terus dari segi budget juga menyesuaikan gitu ya. Nah kita udah sampai titik Kebun Raya Bogor ini teman-teman. Nanti di depan diarahkan ambil kanan nih, 400 meter. 400 meter kita ambil kanan teman-teman. Banyak juga ya aktivitas ya dari Warkamsi atau warlock gitu, warga lokal. Nah, senam pagi emang cocok banget sih buat ini juga trek joggingnya juga oke gitu. Kita ambil kanan teman-teman. Kita melewati Kebun Raya Bogor teman-teman. Dan alhamdulillah nih cuaca juga cerah, mendukung. Nah kita udah memasuki Jalan Raya Ciamas teman-teman. Situasi dan kondisi masih ramai lancar ya. Dan dari pantauan GPS jarak tempuh kurang lebih 12 kilo teman-teman. Memakan waktu 31 menit ya, setengah jam lah kurang lebih. Oke kita lanjut lagi teman-teman. Cuaca juga udah mulai terik nih teman-teman. Tapi teriknya matahari di pagi hari itu benar-benar bagus ya, emang buat kesehatan teman-teman. Dan dari pantauan GPS nih teman-teman, untuk label warnanya biru nih. Berarti semoga aja lancar ya, nggak ada titik merah gitu kemacetan. Jalannya bumpy banget nih. Kita ambil kanan nih teman-teman. Sebenarnya sih tadi pas pertigaan tuh ambil ke kiri teman-teman. Cuma bisa juga sih diarahkan ke kanan gitu dari GPS. Memasuki perkampungan nih teman-teman ya. Emang titik lokasi yang saya tuju juga
dekat sama perkampungan warga juga gitu. Nah, kita masih memasuki Jalan Raya Ciomas nih teman-teman. Jalan Raya Ciomas Ciapus. Memang Jalan Raya Ciomas Ciapus nih benar-benar padat ya. Terutama dari lebar jalan juga cukup sempit gitu teman-teman. 2 mobil ngepres. Tambah lagi aktivitas dari warlock cukup padat gitu. Nah, ini udah mulai senggang sedikit nih. Nah, jarak tempuh masih 9,9 kilo ya teman-teman, atau 26 menit dari titik saya sekarang. Jalannya udah mulai berkelok-kelok nih teman-teman. Turunan, ini turun juga nggak terlalu terjal. Kita patah ambil kanan nih. Ambil kanan teman-teman. Oke, kita ambil kanan. Kanan kita lalu kiri. Ngikutin jalan aja teman-teman. Benar-benar gak kelihatan. Gunung Gede Pangrango, jelas banget ya. Keren. Nah, kita masih ngikutin jalur teman-teman. Oh, di sini juga udah ada perumahan ya, kayaknya baru deh. Perumahan apa nih namanya nih? Setiap hari view-nya Gunung Gede Pangrango ya. Lama bosen juga. Jarak tempuh masih 8 kilo teman-teman. Jalurnya cukup sempit nih. Kita menanjak, tapi untuk tanjakan sendiri masih worth it ya, nggak terlalu terjal gitu, nggak terlalu tinggi. Jadi buat temen-temen nih yang mau ke wilayah Sukaraja nih, jalur jalan Tangkil oke nih, worth it sih saya bilang. Walaupun ya ada beberapa bumpy dan tambalan juga berlubang gitu, tapi untuk tanjakan turunnya masih oke gitu, dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 teman-teman. Kita masih ngikutin jalan ini ya teman-teman, berkelok-kelok. Perut juga dari tadi nih sebenarnya kurang enak nih teman-teman, agak kembung gitu sih, mual dikit. Jadi untuk ngomong juga enggak begitu lepas. Posisi tidur. Jalanannya cukup membuat perut mual teman-teman. Ini masih jalur perkampungan nih, Jalan Raya Sukajaya. 650 meter kita ambil kanan di depan. Benar-benar memasuki jalur perkampungan nih, alternatif. Jadi sedikit mual nih perut. Tadi ada beberapa jalur yang dicor juga ya, cuma berapa meter gitu. Kayaknya nggak ada deh, mungkin 200 meter. Terus udah gitu kembali jalan rusak lagi nih. Aduh. Ada kafe tuh, kapling, bukan kafe, perumahan teman-teman. Tadi sepanjang jalan ini ada beberapa ya tadi ya, 2 apa 3 tuh yang saya lihat, KPR gitu, perumahan. Cuma kalau untuk
perumahan di sini terus kerja di Jakarta, menurut saya sih ya, menurut pandangan saya cukup jauh teman-teman. Apalagi akses juga harus naik kereta. Nah dari titik sini ke stasiun Bogor aja itu udah lumayan ya, belum lagi tambah akses gitu. Ini butuh effort lebih. Kita nanjak teman-teman. Udah mulai nanjak, kita ambil kanan. Nah udah mendingan nih jalannya nih. Ois. Banyak hutan juga nih ya. Maksudnya pohon-pohon bambu gitu teman-teman. 5 kilo lagi guys. Pohon bambu cukup banyak juga di sini. Kalau malam creepy, spooky. Oh my god. Bener-bener jalan perkampungan nih teman-teman. Aduh, bumpy banget jalannya. Bikin perut mual. Emang dari pagi juga perut udah enak sih teman-teman, kembung gitu. Tadi sebelum berangkat sih sarapan dulu ya, biasa istri bikin nasi goreng gitu, karena nasi goreng bikinan istri saya tuh enak banget. Masjid apa nih? Aisyah Mart. Wow, kita memasuki jalan Gang Malang. Jalan Gang Malang teman-teman, bukan Malang Jawa Timur ya. Bukit Gunung Pangrango semakin jelas teman-teman. Nah di sini juga banyak tempat camp juga teman-teman ya, yang bisa teman-teman lihat nih, anak-anak sekolah gitu. Nah ini namanya apa? Aduh jalannya, Nurul Fikri Camp. Kita masih belok kiri teman-teman. Nah ini sih jalannya, aduh. Gitu dah teman-teman. Nah ini udah dicor nih. Nanjak lagi teman-teman. Semakin jelas banget nih bukit Gunung Pangrango. Tapi tadi sepanjang jalur ini kalau malam lumayan horor juga ya teman-teman, karena dari penerangan juga kayak jarang gitu, atau bahkan nggak ada. Semakin jelas nah bukit Gunung Pangrango, Gunung Gede Pangrango. Tinggi banget teman-teman, subhanallah. Ini udah berkelok nih teman-teman jalannya. Dan juga untuk konstruksi jalanan udah pakai cor nih teman-teman, asik jadinya gitu. Dan jarak tempuh bentar lagi nih teman-teman, 1 kiloan lah, lebih tepat 1,3 kilo. Kita nanjak teman-teman. Nah, sepanjang jalan kayaknya jarang banget sih penerangan sih, hampir nggak nemuin deh teman-teman. Udah oke banget ya jalannya nih, udah coran gitu. 1 kilo lagi teman-teman. Nah di sini kita ambil kiri. Nah di depan ada The Hike and the Park Resort. Oke, sebentar lagi sampai teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya sebentar lagi kita sampai nih teman-teman.
kurang lebih 800 meter di depan. View-nya Gunung Gede Pangrango teman-teman, bener-bener jelas banget nih, dekat dari mata ya, dari pandangan gitu loh. Subhanallah, tinggi banget ya. Cuaca juga udah mulai dingin nih, angin-anginnya nih. Nah, kenapa saya lepas sarung tangan ya? Karena jarak juga udah deket nih teman-teman, 700 meter di depan. Resort Highland, banyak juga resort-resort di sini ya teman-teman. Dan tujuan saya kesini adalah di depan teman-teman. Kebonsu Bogor. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Bye.